Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk siswa dan siswi kelas 12 di masing-masing jurusan. Bapak berdoa semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak ingin menyampaikan kembali materi pendidikan agama Islam pada part kelima, yang insya Allah dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Berbicara soal ibadah, tentu ini merupakan kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hadir di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita hidup di dunia ini, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraneka ragam soal ibadah, yang penting bagaimana niatnya. Ketika ini ada jalan untuk kebajikan, pasti ini akan bernilai ibadah dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sifatnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Secara vertikal ini berarti kita berhubungan langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara horizontalnya kita beribadah itu di antara sesama manusia, yang itu dikatakan ibadah ghair mahdhah. Dari himpunan ibadah itu, maka kita sudah meyakini bahwa Allah maha segalanya. Allah memberikan ketentuan agar manusia beribadah kepada Allah dimanapun berada. Sekecil apapun soal ibadah itu harus ditingkatkan, karena akan menilaikan pahala yang sangat besar untuk bekal kita di akhirat. Selanjutnya, ketika beribadah itu kita ada motivasi, ada semangat, ada dorongan agar kita ini selalu fokus terhadap ibadah. Jangan sampai nanti ibadah kita itu kendor. Karena kalau ibadah kendor itu nanti akan menghambat bagaimana niat kita beribadah kepada Allah. Kalau kita bersemangat di dalam ibadah, insya Allah Allah akan selalu berikan jalan kemudahan kepada kita semua. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Selanjutnya, beribadah dengan meyakini hari akhir. Ini berkaitan kepada rukun iman yang 6. Hari akhir merupakan bagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, kita beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa semangat beribadah kita untuk meyakini hari akhir harus dipersiapkan terlebih dahulu, agar kita nanti ketika di hari akhir itu kita sudah mempersiapkan bekal hidup kita di akhirat.
Oleh karenanya ketentuan hari kiamat itu ada poin-poin yang harus dipahami dengan kita. Yang pertama, makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari terakhirnya kehidupan yang ada di dunia. Lalu dengan yang namanya makna iman kepada hari akhir, ini artinya bahwa kita ini dari sedini mungkin mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari akhir. Karena dengan makna beriman kepada hari akhir, tentunya kita sudah mawas diri, membekali diri kita untuk yang namanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, periode hari akhir. Ketentuan periode hari akhir itu sudah ada ketentuan dari Allah. Karena hari kiamat itu akan datang. Kapan waktunya hari kiamat itu datang, manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti hari kiamat itu akan datang. Karena itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia nanti akan berakhir di dunia, kembalilah kepada hari akhir. Dan insya Allah manusia akan hidup di akhirat selamanya. Yang ketiga, hakikat iman kepada hari akhir itu merupakan bentuk keyakinan kita bahwa hari kiamat itu akan datang. Hakikatnya manusia tidak akan luput dari yang namanya hari akhir. Tidak ada yang lari dari hari kiamat. Manusia pasti akan menghadapi hari kiamat. Siapapun orangnya, dari orang besar sampai ke orang kecil, pasti akan menghadapi hari kiamat. Selanjutnya, hikmah kepada hari kiamat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Kalau kita sudah mengimani bahwa hari kiamat itu adalah bagian keyakinan kita kepada Allah, insya Allah dia akan terjaga dari yang namanya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hikmah beriman kepada hari akhir, dia sudah mempersiapkan dirinya ketika dia di dunia, bahwa sesungguhnya nanti ada hari pembalasan. Yang terakhir, menetapkan perilaku mulia. Oh, ketika ini berbicara hari akhir, ada ketentuan manusia harus berperilaku baik. Karena kalau seandainya manusia hidup di dunia ini tidak mempunyai perilaku baik, maka otomatis manusia itu akan rugi dengan sendirinya. Karena apapun, perilaku mulia itu sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini berbicara yang namanya perilaku, tentunya ini berkaitan dengan moral serta akhlak manusia yang harus dipersiapkan sedini mungkin jikalau manusia itu sudah meyakini hari kiamat. Karena ketentuan hari kiamat itu adalah bentuk bagaimana pertanggungjawaban manusia ketika hidup di dunia. Apakah manusia itu baik ataukah manusia itu tidak baik? Maka nanti ketika penentuan hari kiamat, manusia ditentukan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ketika manusia hidup di dunia dengan kebaikan dan amalnya, maka ketika nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan kebahagiaan, tentunya harapannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia hidup di dunia ini dengan perilaku tidak baik, maka dengan ketentuannya dia akan mendapat balasan dari Allah. Apapun itu adalah siksa dan azab dari Allah yang akan diberikan kepadanya. Ini adalah bagian bagaimana kita mengimani hari kiamat itu pasti akan datang. Demikianlah penyampaian part kelima ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Semoga bisa disimak dengan siswa dan siswi kelas 12 di masing-masing jurusan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah berkah dari kita semua untuk kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.